Saya persilakan kepada seluruh teman-teman rekan-rekan mahasiswa, pimpinan dari tiap badan eksekutif mahasiswa, dari tiap kampus yang hadir pada hari ini untuk bisa maju ke depan. Kita bersama-sama membacakan pernyataan sikap sekaligus deklarasi Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa. Media rilis Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa, Poros Bangsa. Sudah 48 tahun Freeport Indonesia meraup emas dari bumi pertiwi. Sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia merupakan anugerah dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Di samping kekayaan alam yang melimpah, Indonesia pun memiliki banyak potensi untuk memberikan sebuah sumber daya kepada rakyat Indonesia. Namun, justru kekayaan ini menjadi laknat. Ketika tidak mampu dikelola oleh putra-putri bangsanya sendiri. Sudah 48 tahun, aktivitas pertambangan emas PT Freeport Indonesia bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahaan asing tersebut. Pada kontrak karya pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967, posisi tawar pemerintah Republik Indonesia memang masih kecil. Waktu itu Indonesia hanya sekadar menjadi pemilik lahan dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja serta modal. Namun setelah 48 tahun lebih perusahaan ini mengeruk isi bumi Indonesia, apakah posisi tawar pemerintah Indonesia masih rendah? Harusnya tidak demikian. Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial seperti pajak, dividen ataupun pembagian royalti dari sektor pertambangan saja. Akan tetapi juga harus fokus pada keuntungan ekonomi jangka panjang. Pemerintah selayaknya mempunyai visi besar dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai koridor kebijakan yang jelas mengenai bagaimana pemanfaatan segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dan pada akhirnya berefek kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Keributan yang terjadi di DPR RI kemarin terkait dengan mencatut nama presiden dan beberapa orang yang ada di kabinetnya mengenai saham PT Freeport Indonesia membuat publik semakin ramai. Maka perlu bagi kita untuk mengusut tuntas siapapun yang menjual nama bangsa untuk kepentingan satu golongan. Selain itu, penting untuk memastikan dan mengawal Freeport Indonesia agar tidak menabrak batas keadilan yang ada. Anomali di tengah tarik ulur kasus Freeport ini, kondisi masyarakat di Papua tempat perusahaan ini berdiam hingga kini sangat jauh dari kesejahteraan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar kekayaan itu memang sudah sepantasnya memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa, Poros Bangsa, menyatakan sikap untuk satu, memastikan bahwa sumber daya alam di Papua yang dikeruk selama ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Papua dan bangsa Indonesia. Dua, menuntut DPR RI untuk membentuk Pansus Freeport untuk membongkar seluas-luasnya sepak terjang Freeport di Indonesia selama ini. Tiga, mendorong semua pihak penegak hukum mengusut dan membawa semua aktor yang membela kepentingan asing dan dianggap telah merugikan rakyat Indonesia dalam mengelola kekayaan alam. Jakarta, 12 Januari 2016, Presidium Poros Bangsa, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.